Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Adi Putra, IPN 1901011173 dari kelas BAIB. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Lanjut saja, soal yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Jadi, konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Di sini ada 4 konsep-konsep. Yang pertama yaitu asesmen kompetisi minimum. Jadi, yang dimaksud dengan asesmen kompetensi minimum ini ialah merupakan salah satu instrumen asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Instrumen merupakan penilaian kompetisi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terus yang kedua, survei karakter. Jadi survei karakter ini ialah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apakah azas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Terus yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini ialah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penguasaan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Terus yang terakhir yaitu yang keempat, pemerataan kualitas pendidik hingga ke 3T. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun sekitar 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan mencapai 64%. Penduduk adalah angkatan kerja, kesiapan sumber daya manusia, atau yang disebut dengan singkatan SDM. Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0. Lanjut soal nomor yang 2, yaitu apa perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Baiklah, pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harusnya dimiliki oleh seseorang muslim terhadap kedua sumber ajaran tersebut. Di antaranya ialah kemampuan dalam membaca, menghafal, mengartikan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Untuk dapat memenuhi target pembelajaran bagi siswa tersebut, seorang guru tentunya harus mempersiapkan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan materinya. Selain itu, seorang pendidik yang baik juga dituntut untuk mempersiapkan sumber belajar dan media pembelajarannya dengan baik demi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Terus selanjutnya yaitu soal nomor 3. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini? Baiklah, seorang guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi 4.0. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan seorang guru, yaitu menyiapkan siswa untuk menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, terus menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 ini bukanlah hal yang mudah. Seorang guru memerlukan strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Di sini ada 5 strategi. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam belajar
Kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Yang ketiga, melek teknologi. Yang keempat yaitu penguatan pendidikan karakter. Terus yang terakhir yaitu menjadi guru efektif. Terus soal yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Jadi media pembelajaran pada dasarnya merupakan bagian media atau alat pendidikan. Karena media pembelajaran salah satu bagian besar dari dua bagian media pendidikan. Di sini ada dua macam, yaitu yang pertama perbuatan pendidikan, biasanya disebut dengan software atau e-material, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, hukuman, dan ancaman. Terus yang kedua yaitu benda-benda sebagai alat bantu yang bisa disebut dengan hardware atau material, mencakup seperti meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur, dan buku, dan yang banyak lagi yang lainnya. Sesuai dengan pendapatan di atas, maka fokus uraian media pembelajaran ini pada bagian kedua dari alat pendidikan. Namun akan penulis uraikan juga secara sederhana tentang alat pendidikan pada bagian pertama yang di atas. Lanjut soal nomor yang kelima, yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Pembelajaran online di masa pandemi dalam pembelajaran Al-Quran, hadis berjalan dengan baik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan komponen dan karakteristik serta hal-hal yang terkait dalam pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan suatu pembelajaran yang terjadi solusi dalam pembelajaran di masa pandemi yang bertujuan untuk membantu guru menyampaikan materi pada peserta didik. Peserta didik dengan potensi yang dia miliki memungkinkan untuk mengembangkan sendiri hingga menjadi pengetahuan yang bermakna, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat. Baiklah, itulah hasil jawaban dari soal-soal UTS dalam mata kuliah Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Itulah hasil soal-soal UTS Al-Quran, hadis, pembelajarannya. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.